di mana pengejaran pada saat masalah di lalu lintas itu jangan. Berarti ini suatu edukasi ke masyarakat ya. Benar Bang Domes. Bahwa tidak semena-mena oknum polusi personil itu mengejar. Oke, kembali lagi di Ngoja, ngobrol aja bersama saya Domes Wow. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana berlalu lintas dengan baik dan selamat. Dan tentunya kita akan berbicara langsung kepada Kasat Lantas Nia Selatan, yaitu Bapak Zendrate. Iya Pak ya? Siap. Ya, selamat datang di Ngoja Podcast Pak. Agak diperbesar suaranya Pak. Terima kasih Pak Domes. Ya. Dan kami senang bisa hadir di Ngoja. Tentunya ini suatu kehormatan buat kami karena jarang-jarang kami interview atau wawancara orang yang official ya. Siap. Jadi agak canggung sedikit, apalagi di sini banyak kawan-kawan hadir menonton offline kita. Dan apa kabar hari ini Pak? Puji Tuhan luar biasa Bang Domes. Ya, boleh perkenalkan Bang Domes. Terima kasih banyak. Saya sudah diundang di Ngoja, ngobrol aja. Terima kasih banyak. Saya memperkenalkan diri. Saya Kasat Lantas Nia Selatan dengan nama Ofaroni Zendrate, Sarjana Ekonomi, pangkat Inspektur 2 Polisi. Oke. Ya, hanya itu saja. Atau ada yang perlu saya perkenalkan diri lagi Bang? Saya berdinas di Nia Selatan ini kurang lebih berjalan 4 bulan. Saya mulai berdinas dari pertengahan bulan Oktober tahun 2024 sampai saat ini. Saya senang melihat dengan Nia Selatan ini. Puji Tuhan, berarti Bapak senang tinggal di Nia Selatan ya? Ya. Amin, amin. Nah, Pak, ini kan sesuai dengan jabatan atau posisi Bapak saat ini yang diemban, ini Kasat Lantas. Benar. Nah, jadi boleh tahu Bapak memilih jabatannya atau memang ditugaskan? Jadi Bang Domes, kita di kepolisian ini kita bukan memilih, namun diberikan tugas oleh pimpinan kita, di mana pada saat bulan Oktober tadi saya mendapatkan telegram dari Kapolda Sumut, di mana di telegram tersebut saya dimutasikan dari Polres Nias, dari jabatan KBO Salantas Polres Nias menjadi Kasat Lantas Polres Nias Selatan, Bang Domes. Oke. Nah, di Kasat Lantas ini apa saja yang meliput kegiatannya? Baik Bang Domes, untuk di Satuan Lalu Lintas ini, baik di seluruh Indonesia dan terkhususnya di Nia Selatan ini, Satuan Lalu Lintas itu membidangi ada 4 unit di bawah Satuan Lalu Lintas, yaitu yang pertama unit Reiden. Unit Reiden ini yang artinya unit registrasi dan identifikasi, di mana ada beberapa bidang dalam hal itu, yaitu di mana pelayanan publik di Samsat dan di bidang pengurusan SIM. Yang kedua di unit Turjawali. Kalau disebut dulu unit patroli, sekarang Turjawali itu yang singkatannya pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Nah, dia yang membidangi itu, di mana personil kita gelar di lapangan, mereka yang patroli, mereka yang pengaturan. Termasuk blue light ya? Termasuk blue light. Gitu. Maaf, blue light malam. Ya. Yang ketiga yaitu unit Gakum, penegakan hukum, di mana secara masyarakat mengenal Gakum itu unit kecelakaan. Di mana mereka menangani setiap kejadian-kejadian kecelakaan. Yang keempat unit Kamsel, dia dulu dikenal sebelum diganti namanya unit Digyasa. Nah, jadi dia kebanyakan di
penyuluhan ke sekolah-sekolah dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau dia di bidang lain itu dia hampir sama dengan Babin Kamtibmas ya gitu. Oke, berarti bersamaan dengan itu ya? Iya, Bang Domes. Oke, nah tadi ada 4 unit yang disampaikan oleh Pak Kasat, dan jujur saya karena orang awam saya nggak ngerti ya. Tapi setelah dijelaskan satu persatu, ada beberapa yang memang saya tahu ya, seperti SIM, pembuatan SIM, apa tadi BPKB ya, Samsat. Ya Samsat, dan apalagi dengan kecelakaan, kecelakaan unit Gakum tadi. Nah, kita masuk ke unit Gakum ini, Pak. Nah, di sini berlalu lintas itu kan setiap orang melakukannya, setiap hari bahkan. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa taat berlalu lintas? Oke, Bang Domes, itu sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing, di mana taat berlalu lintas itu sebenarnya sudah diatur, baik dalam menggunakan kendaraan. Secara garis besar dan untuk pengenalan tertib berlalu lintas itu, kita pada saat mempunyai kendaraan itu, sebelum kita mengendarai untuk keluar dari rumah, kita dulu harus mempersiapkan segala kebutuhan atau fasilitas secara pribadi. Contoh, kalau kita menggunakan roda 2 sepeda motor, yang pertama kita persiapkan dulu helm. Helm ini Pak Domes, jangan kita salah artikan, yang sesuai dengan ketentuan dan undang-undang itu helm standar nasional Indonesia. Dan itu sudah ada di undang-undangnya. Kemudian kebutuhan yang lain yaitu kita lengkapi surat-surat berkendaraan seperti SIM dan STNK. Kemudian kelengkapan kendaraan seperti kaca spion, lampu, dan hal-hal yang lainnya yang memang sesuai dengan spek teknya. Sesuai dengan spek teknya. Di mana Bang Domes, kadang kita lihat di Nia Selatan ini masih banyak juga yang mau mengganti-ganti bagian dari kendaraannya. Contoh, yang lebih bising lagi, apalagi kita sebagai masyarakat knalpot brong gitu. Nah, jadi tidak sesuai dengan spek teknya. Kemudian di balik pada itu Pak Domes, selain helm dan yang lainnya tadi itu, kita juga harus menggunakan yang sesuai ketentuan undang-undang itu sepatu, bukan sandal. Jadi sepatu itu tujuannya itu apa? Tujuannya itu apabila terjadi sesuatu kecelakaan sama kita, bisa kita dilindungi dengan pakai sepatu. Tapi dengan keadaan seperti sekarang ini, yang masyarakat lebih banyak, ada yang pakai helm proyek, ada yang nggak pakai sendal, bahkan ada yang nggak pakai baju kalau berkendara. Itu bagaimana menurut Bapak? Kalau menurut saya itu sih sebenarnya sudah salah sekali lah, gitu kan. Namun tetap kita sebagai aparat kepolisian itu tidak bosan-bosannya juga kita menyampaikan kepada masyarakat itu taat berlalu lintas, seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa hal yang harus disiapkan. Gitu, Bang. Berarti selain sudah diterapkan adanya peraturan-peraturan berlalu lintas, nah dari lantas sendiri ada nggak kira-kira misalnya penyuluhan ke masyarakat atau pendekatan kepada masyarakat mengenai bagaimana supaya mereka tetap taat pada berlalu lintas? Baik Bang Domes, selama saya menjabat di sini kurang lebih berjalan 4 bulan, kita sudah melaksanakan penyuluhan-penyuluhan, terutama di SMA. Apa tujuan kita di SMA itu? Yaitu karena mereka masih masa dini yang akan naik ke masa lebih dewasa. Yang baru mengenal bagaimana cara berkendaraan dan bisa juga menyampaikan di keluarga. Makanya kita sampai di sana penyuluhannya ke siswa-siswa. Dan juga kita penyuluhannya itu sama seperti kita jumpa dengan mahasiswa GMKI di sini. Komunitas-komunitas ya. Kita ngobrol aja, tapi kita tetap menyampaikan hal-hal demikian. Dan sebelumnya juga pada saat masa pilkada kemarin, kita juga waktu di Teluk Dalam mengundang para kepala desa yang berada di Teluk Dalam ini, memperkenalkan bagaimana apa yang perlu pada saat berkendaraan atau taat tertib berlalu lintas. Nah karena ini kita akan membahas tentang lalu lintas ini, ada nggak cara misalnya kejadian ini
dia melakukan pelanggaran pas contohnya lagi ada operasi zebra semacam itu, Ya. lagi ada operasi gabungan ya. Ya. Nah, tiba-tiba dia lewat dan tahu-taunya dia ditahan, itu bagaimana? Tahu-taunya dia punya SIM juga, dia punya helm, tapi lupa bawa. Katanya rumahnya dekat di sini. Contohnya hanya 100 meter dari operasi. Jadi Bang Domes, dengan operasi keselamatan ini, di mana kita sudah melaksanakan pelatihan operasi di Polda Sumut pada tanggal 7 Februari tadi, di mana di dalam operasi keselamatan ini ada 3 item, yaitu preventif, preventif, dan represif. Di mana preventif itu dan preventif itu mengarah kepada penyuluhan, edukasi, dan represif itu ada, yaitu penindakan. Dan apabila kita menemukan hal yang semacam itu, dia lupa helm, kita harus berikan dia penindakan berupa tilang. Nah, kenapa Pak Domes? Karena itu sudah merupakan kasat mata yang menyebabkan fatalitas kecelakaan. Nah, sedangkan tujuan kita operasi keselamatan ini adalah memberikan kepada masyarakat itu untuk tertib berlalu lintas. Kedua, untuk menurunkan angka fatalitas kecelakaan. Dan kalau dia tidak pakai helm, otomatis itu kan sudah merupakan fatalitas kecelakaan. Meskipun rumahnya ada dekat dari operasi zebra tersebut, contoh di operasi zebra nih. Namun Pak Domes, kan kita lihat manusia sekarang sudah tahu ada operasi, sudah dekat rumahnya, pasti dia tepan pasti helm, atau dia tidak mau bergerak, kan gitu. Kalau semacam itu Bang Domes, kita lihat situasinya juga. Otomatis kan kalau dia dekat rumah, kalau dia memang sudah udah terbilang terburu-buru. Saya bilang enggak Bang Domes, karena kegiatan pelaksanaan operasi itu kita sudah berikan pelang 50 meter sebelum pelaksanaan. Otomatis dia sudah tahu. Kan itu kan. Dan saya yakin orang yang dekat rumah tidak bakalan jalan sebelum dia melengkapi. Yang kami temukan selama ini, ya mungkin rumahnya sekilo dari sini atau 500 meter dari sini. Lebih. Nah, dari data orang Bapak ini, datanya kecelakaan ini berapa persen kalau dipersenkan ini? Atau makin meningkat setiap tahun? Yang untuk tahun ini Bang, yang tahun 2024 meningkat Bang. Secara Indonesia itu ini dibuat kecelakaan ini adalah mesin pembunuh, di mana yang sudah terdata itu beribu-ribu, 8 ribuan yang sudah meninggal. Dan cara khususnya dulu di Nia Selatan ini, dari bulan 11 sampai bulan ini 9 kecelakaan itu ada 3 orang meninggal. Selama Bapak bertugas selama 4 bulan di sini? Selama 4 bulan saya di sini kurang lebih 4 orang sudah meninggal. Yang saya sampaikan tadi yang bulan 11. Saya kan masuk bulan 10. Tapi waktu saya cross check laporan dari unit Gakum itu sangat banyak sebelum-sebelumnya juga. Namun di sini yang kurangnya masyarakat belum paham atau takut untuk melaporkan sesuatu, karena yang berlanggar ini, kecelakaan ini masih family, itu aja jawabannya, masih family gitu. Karena kebiasaan kita di sini kalau ada yang kecelakaan, misalnya yang ini keluarga, ada hubungan kekeluargaan, mereka selesaikan secara kekeluargaan. Tapi itu kita dukung Bang Domes. Itu malah lebih kita memediasi. Tetapi tetap dicatat di lantas kejadian itu. Maksudnya kecuali kalau memang yang bersangkutan mau melaporkan untuk membuat laporan polisi. Kita sebagai dari pihak kepolisian itu tidak melarang, namun kita berikan mereka kesempatan untuk mediasi. Justru kita lebih senang kalau memberikan mediasi kalau misalnya dia itu kecelakaan ringan. Adapun kecelakaan berat, tapi kalau memang mereka sama-sama saling mendukung, membantu, tidak mau melaporkan, ya kita tidak boleh memaksa. Gitu Bang Domes. Kayaknya berat juga ini membahas-bahas soal kupikir tadi hanya sebatas udah tilang ya udah selesai. Ternyata banyak peraturannya. Banyak sekali Bang. Kita minum kopi dulu. Ini. Karena Pak, sebenarnya saya mau kasih tahu kalau Ngoja itu ngopi aja. Ada juga makna keduanya. Minum Bang. Oke, kita lanjut Pak ke pertanyaan berikutnya. Mohon maaf ini kalau misalnya nanti tersinggung, tapi ini salah satu keresahan masyarakat sekarang, karena di masa yang lalu-lalu ada kejadian di mana, tapi saya kurang tahu yang benarnya siapa. Tapi ini cerita bahwa cerita di tengah-tengah masyarakat bahwa sering adanya
polisi mengejar pengendara Ya, Bang Domes. dengan memberikan tilang, itu hal wajar atau tidak? Baik Bang Domes, saya bisa menjelaskan. Oke. Memang seperti yang Bang Domes sampaikan itu juga saya mendengar yang sebelum saya menjabat sebagai Kasatlantas itu ada oknum personil yang mengejar dan mengakibatkan orang yang dikejar itu mengakibatkan kecelakaan jatuh. Memang benar Bang Domes. Namun itu perintah daripada pimpinan kami, di mana pengejaran pada saat masalah di lalu lintas itu jangan. Karena itu bisa mengakibatkan kecelakaan bagi baik yang mengejar maupun yang dikejar. Terkecuali ada unsur tidak pidananya. Contoh kecilnya, kita sedang melaksanakan operasi atau razia, yang bersangkutan menabrak anggota atau personil, atau menabrak orang lain tapi lari. Itu kita ada hak kita untuk mengejar. Biar lebih tahu siapa sih orangnya dan bisa mengamankannya. Seperti itu Bang Domes. Berarti ini suatu edukasi ke masyarakat ya. Benar Bang Domes. Bahwa tidak semena-mena oknum personil itu mengejar. Namun Bang Domes, saya juga buat edukasi kepada masyarakat. Apabila diberhentikan oleh personil di jalan itu, nggak usah lari. Karena ini bukan tindak pidana, ini hanya pelanggaran. Ini hanya pelanggaran. Itu Bang Domes. Karena kita kan asumsi masyarakat ini takut sekali dengan polisi di jalan nanti ditangkap begini. Jadi asumsinya itu kita ini polisi ini ditakuti. Sebenarnya tidak. Dengan kita ada di jalan itu ngapain harus lari? Kalau memang tidak lengkap ya udah tilang. Kita ikuti sidang, kita bayarkan brifa di BRI. Baru kita buat penyampaian kepada pelanggarnya itu apa kesalahannya. Gitu Bang Domes. Jadi ini sangat baik sekali Bapak Kasat bisa menceritakan edukasi ini ya, supaya ke depan juga masyarakat lebih berhati-hati berlalu lintas, taat pada peraturan lalu lintas. Nah, bagaimana Bapak memastikan bahwa masyarakat berlalu lintas itu aman dan tentram? Untuk memastikan masyarakat itu aman dan tentram, Bang Domes, itu harusnya kita personil dari Polres Nias ini, khususnya lalu lintas itu sering-sering melaksanakan patroli. Sering-sering melaksanakan patroli dan sering juga melaksanakan edukasi dan penyuluhan. Disitulah bisa tahu kita bagaimana aman dan nyamannya masyarakat. Namun Bang Domes, di Nias Selatan ini ada kendala kita di mana Nias Selatan ini kan jangkauannya lebih ke gunung-gunung. Jadi kita tidak sampai di situ, tapi dengan adanya seperti podcast ini bisa tersampaikan kepada masyarakat di daerah yang pelosok, yang di gunung-gunung, dengan banyaknya HP yang menggunakan HP sekarang. Jadi kami sangat bersyukur sekali Bang Domes sudah mengundang kami di sini gitu. Terima kasih juga Pak, yang mana mau berbagi ke kita dan mau menyempatkan waktu untuk kita di sini. Bang Domes. Dan tentunya ini sama-sama untuk membangun daerah kita khususnya, Kabupaten Nias Selatan. Lanjut lagi Pak ya, untuk pertanyaan terakhir nih. Boleh Bang. Apakah ada program atau kegiatan yang akan datang akan dilakukan lagi oleh Satlantas sendiri? Baik Bang Domes, kegiatan kami untuk dalam berapa minggu ini, di mana operasi keselamatan ini sedang berjalan dari tanggal 10 Februari sampai tanggal 23 Februari 2025. Jadi itulah kegiatan kita ke depan ini, tetap melaksanakan operasi, tetap melaksanakan penyuluhan, edukasi kepada masyarakat, dan kita juga berkolaborasi dengan stakeholder yang terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan dan pemerintahan setempat. Di mana saya melihat di Teluk Dalam ini masih belum ada pembenahan dari segi rambu-rambu lalu lintas. Dan untuk pengenalan kepada masyarakat-masyarakat yang awam. Begitu Bang Domes. Berarti menurut Bapak bahwa di daerah kita ini masih kekurangan rambu-rambu lalu lintas? Benar Bang Domes. Masih banyak kekurangan rambu-rambu lalu lintas yang penempatannya di mana
di mana pada saat saya kemarin patroli ada rambu-rambu lalu lintas yang sudah dicopot, sehingga masyarakatnya tidak tahu bahwa itu melawan arus, sehingga nanti dengan adanya rambu-rambu itu sudah copot terjadi suatu kecelakaan, kita tidak tahu bagaimana ini, mana yang benar ini. Nah, kita juga sebagai personil ini di bagian Gakum itu harus melihat dulu ada nggak rambu-rambu pada saat itu. Kalau tidak ada bingung. Nah, jadi dengan bantuan dengan stakeholder pemerintah setempat, khususnya Dinas Perhubungan, itu bisa membantu kita untuk tahu bagaimana prosedur arus lalu lintas di Nia Selatan ini. Oke. Nah, tapi saya teringat ini Pak, soal unit tadi ada satu unit yang bagian SIM ini. Unit registrasi dan identifikasi. Oh ya. Ini tadi saya bilang penutup, tapi saya panjang lagi. Saya teringat tentang mengenai SIM ini. Nah, karena ini juga banyak masyarakat ini masih belum tau apa saja yang dipersiapkan, misalkan kita mau bikin SIM baru. Benar, Bang Domes. Dan berapa biayanya, serta kalau dia itu mau memperpanjang SIM. Berapa biayanya? Apakah masih ikut tes lagi atau tidak? Jadi saya jelaskan Bang Domes, untuk masyarakat juga lebih tahu, dalam pengurusan SIM itu ada beberapa yang kita siapkan sebenarnya tidak ribet dari syaratnya. Untuk pengurusan SIM baru itu Bang Domes, yang pertama dia menyiapkan KTP dan difotokopi. Kedua, surat kesehatan berbadan sehat dari klinik atau rumah sakit. Yang ketiga, menyiapkan psikologi pengurusan SIM, di mana di Nia Selatan ini sudah terbentuk bulan 11 kemarin, awal bulan, bahwasanya ada vendor yang menangani psikologi tersebut yang berada dekat pendopo. Sehingga biar masyarakat juga lebih tahu. Nah, masalah kesehatan tadi silakan ambil di klinik, puskesmas, atau rumah sakit. Nah, untuk biaya Bang Domes, berbeda-beda, SIM A, SIM C, SIM B1, di mana tidak tertutup sama masyarakat, biayanya itu bisa di-share di Google. Berapa biaya SIM perpanjangan, berapa SIM yang baru. Namun Bang Domes, untuk SIM perpanjangan saya jelaskan bahwanya itu tidak diuji kembali. Karena dia perpanjangan, namun banyak kali yang masyarakat sekarang terlambat untuk mengurus. Jadi dikira bisa diperpanjang. Terlambat 1 hari aja Bang Domes, itu ngurus baru. Nah, jadi untuk SIM baru itu wajib dites Bang Domes, dan itu sistem online-nya itu di mana diujiankan secara teori, itu yang memberikan ujian secara di komputer itu bukan kita Bang Domes, tapi dari pusat. Demikian Bang Domes penjelasannya. Siap. Nah, ada satu lagi soal SIM ini. Nah, apakah ada aplikasi yang mana tidak harus ke Satlantas lagi, atau memang ada aplikasi yang membuat SIM memang secara ada online? Bang Domes, tapi tetap kembali ke lalu lintas nanti. Gitu. Kalau dia ngurus baru kan otomatis ujian. Ada ujian prakteknya, enggak, yang perpanjang. Yang perpanjang wajib juga Bang Domes. Karena itu kan nanti kan SIM-nya juga itu kan harus dicetak di Satpas, itu namanya Satpas SIM terdekat. Nah, gitu. Siap. Jadi yang membantu masyarakat itu sistem online itu perpanjangan, di mana contoh Bang Domes lagi di daerah ini tidak ada Satpas yang dekat, bisa Bang Domes apa itu di Play Store Signal, kasih signal. Jadi biar tidak terlambat, mainkan dulu di situ, sehingga nanti tinggal ada pelayanan terdekat bisa baru datang menyampaikan, ada nanti barcode-nya dia. Ya, jangan sampai ini terlambat perpanjangannya. Gitu. Hanya itulah yang bisa dibantu Bang. Siap. Nah, kayaknya ini kita sudah banyak ngobrolin soal dari kecelakaan sampai ke SIM ini terakhir ini, dan semoga obrolan kita ini bermanfaat untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Nia Selatan. Dan terakhir, ada nggak yang ingin disampaikan untuk masyarakat Nia Selatan sebagai close statement di sini? Saya sampaikan kepada masyarakat Nia Selatan agar taat dan tertib berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Itu aja Bang Domes yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat. Terima kasih Pak sudah terima kasih Bang Domes bercerita di Ngoja. Dan tonton terus Ngoja, ngobrol aja. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen. Bye-bye.